Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam untuk teman-teman semua dan juga untuk Ibu Bibi Fitrianingsih selaku dosen pengampu mata kuliah analisa laporan keuangan. Baik, pada kesempatan malam hari ini kelompok kita akan menjelaskan tentang bab rasio profitabilitas. Sebelumnya saya ingin mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Dwiki Anugrah Sugierto dengan NIM 22030073. Lalu Aula Safitri dengan NIM 22030101, Diana Margareta 22030134, Zara Amelia Amada 22030136, Anisha Widiawati 22030301, Satria Bimantara 22030211, dan saya sendiri Widya Safaah dengan NIM 22030129. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari rasio profitabilitas. Jadi, apa sih rasio profitabilitas itu? Rasio profitabilitas ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk menghitung atau mengukur efisiensi atau efektivitas menyeluruh yang dimasukkan untuk tinggi rendahnya laba yang didapat dalam investasi atau penjualan. Perusahaan dapat memperoleh keuntungan atau laba jika rasio profitabilitas dikatakan baik, begitupun sebaliknya. Perusahaan sangat membutuhkan perhitungan pada rasio ini karena dapat menyangkut keberlangsungan hidup perusahaan. Saya Diana Margareta, NIM 22030134. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yakni tujuan rasio profitabilitas. Yang pertama, untuk mengukur serta menghitung keuntungan yang sudah diperoleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, untuk menilai posisi laba atau keuntungan perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun saat ini atau sekarang. Yang ketiga, untuk menilai perkembangan keuntungan atau laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, untuk mengetahui atau menilai besaran dari laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Yang kelima, untuk mengukur produktivitas semua dana dari perusahaan yang digunakan baik dari pinjaman ataupun dari modal sendiri. Baik, itu penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Amelia Amada dengan NIM 22030136. Saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu manfaat dari rasio profitabilitas. Itu ada 5. Yang pertama yaitu dapat mengetahui besar tingkatnya keuntungan yang diperoleh atau yang dihasilkan oleh perusahaan di dalam satu periode. Yang kedua, dapat mengetahui posisi dari laba tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Yang ketiga, dapat mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, dapat mengetahui besarnya laba setelah pajak dengan modal sendiri. Yang terakhir yaitu dapat mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal dari pinjaman maupun dari modal sendiri. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha Widiawati ingin membacakan jenis-jenis rasio profitabilitas. Untuk yang pertama, GPM, Gross Profit Margin. Untuk mengukur keuntungan kotor dari penjualan menggunakan rumus laba kotor dibagi penjualan dikalikan 100%. Untuk yang kedua, NPM, Net Profit Margin, untuk mengukur laba bersih dari penjualan menggunakan rumus laba bersih dibagi penjualan dikalikan 100%. Untuk yang ketiga, ROA, Return on Asset, untuk mengukur efektivitas penggunaan aset menggunakan rumus laba bersih dibagi total aset dikalikan 100%. Yang keempat, ROE, Return on Equity, mengukur efektivitas penggunaan ekuitas menggunakan rumus laba bersih dibagi ekuitas dikalikan 100%. Untuk yang kelima, ROI, Return on Investment, mengukur tingkat pengembalian dari investasi menggunakan rumus laba bersih dibagi total investasi dikalikan 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Anugrah Sugierto dari kelas 6 MM dengan NIM 22030073. Di sini saya akan melanjutkan tentang jenis-jenis rasio. Yang nomor ke-6, OPM atau
operating profit margin. Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional terhadap penjualan bersih, yaitu rumus laba operasional atau penjualan bersih dikali 100%. Dan yang ketujuh, EPS atau earning per share. Jenis perhitungan yang satu ini berfungsi untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dilihat dari nilai per lembar saham untuk menghasilkan laba. Contoh rumus, laba bersih setelah pajak dividen saham preference jumlah saham biasa yang beredar. Dan yang terakhir, rasio pengembalian penjualan atau return on sales ratio. Jenis perhitungan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan lebih tinggi, biaya variabel dan kepentingan produksi. Rumus, laba sebelum pajak dan bunga penjualan kali 100. Ya, sekian. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aula Safitri, NIM 22030101. Di sini saya akan menjelaskan bagian contoh soal atau studi kasus rasio profitabilitas. Sebagai contoh, saya ambil annual report dari PT Sritex tahun 2023. Yang bisa kita lihat di PPT yaitu sebelah kanan ada laporan keuangan PT Sritex tahun 2023 dan di sebelah kanan ada rasio keuangan PT Sritex tahun 2023 dan tahun sebelumnya. Kita ambil sedikit contoh untuk rasio profitabilitas ya. Yang pertama ada OPM atau Operational Profit Margin dengan rumus laba operasional per penjualan bersih, yaitu 131.084 per 325.082 dengan hasil 40,32%. Dan yang kedua ada NPM atau Net Profit Margin dengan rumus laba bersih per penjualan, yaitu 174.840 per 325.082 dengan hasil yaitu 53,78%. Yang ketiga ada ROE dengan rumus laba bersih per ekuitas, yaitu 174.840 per 954.825 dengan hasil 18,31%. Dan yang terakhir kita contohkan ROA dengan rumus laba bersih per total aset, yaitu 174.840 per 648.988 dengan hasil 26,94%. Dan seperti yang kita lihat di bagian rasio keuangannya di tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya PT Sritex masih mengalami kerugian. Maka pada 2024 pada bulan Oktober PT Sritex dinyatakan pilot atau bangkrut. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bimantara Sabda Putra dengan NIM 220300211. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan rasio probabilitas. Rasio probabilitas sendiri adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini penting karena membantu perusahaan dalam mengevaluasi kinerja keuangan dari waktu ke waktu, membandingkan laba dari tahun ke tahun, serta menilai efektivitas dari penggunaan aset dan modal. Di sini juga terdapat berbagai jenis rasio probabilitas seperti gross profit margin atau GPM yang digunakan untuk mengukur keuntungan kotor dari penjualan, NPM net profit margin yang digunakan untuk mengukur laba bersih dari penjualan, ROA atau return on asset yang dimana digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan aset, ROE return of
equity yang dimana digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan ekuitas, ROI return of investment yang dimana digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian dari investasi, OPM atau operation profit margin yang dimana digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional terhadap penjualan bersih, EPS atau earning per share yang dimana digunakan untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan per lembar saham untuk mendapatkan laba, rasio pengembalian penjualan atau return on sale ratio yang dimana di sini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan lebih tinggi dari biaya variabel demi kepentingan produksi. Dari beberapa rasio yang sudah saya sebutkan tadi, mereka memiliki masing-masing peran dalam mengukur aspek tertentu dari probabilitas perusahaan, di mana secara keseluruhan rasio probabilitas sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk mengukur tingkat keuntungan, memahami posisi keuangan, serta meningkatkan strategi bisnis guna mencapai efisiensi dan probabilitas yang optimal bagi suatu perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesimpulan dari rasio probabilitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.